Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini tanggal 1 September 2021. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekarang kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembukaan ibadah dengan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 1 ayat yang pertama. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Dia, pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai ibadah ini, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, menyerahkan diri pada hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan, penyertaan yang kami rasakan sepanjang hari ini. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur juga Engkau berkenan mengumpulkan kami di dalam persekutuan ibadah hari Rabu, ibadah keluarga ini Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Ibu Pendeta Dina Haba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga segenap kami, jemaat yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Urapi kami dengan roh hikmat-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti isi firman-Mu dan juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita menyambutnya di dalam nyanyian jemaat dari Kidung Keesaan 56 bait yang pertama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh dipersekutukan bersama. Kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua yang mengambil bagian di rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun kami. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita membuka bersama di dalam Perjanjian Lama, Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah umatku dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basyan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan melewati bulan Agustus dengan segala suka dan dukanya. Dan karena kuasa Tuhan kita berada pada bulan September ini. Bacaan kita pada hari ini dalam kitab Sakaria. Bacaan kita dalam kitab Mika. Dalam Mika pasal 7 ini, siapakah Allah seperti engkau? Saudara-saudara, Mika sebagai penulis daripada kitab ini tahun 735 dan 698 sebelum Masehi. Mika artinya siapakah Allah seperti engkau, tempat penulisan di Yehuda. Mika sebagai nabi dari rakyat biasa, karakternya keras, tidak berbelit-belit, dan meyakinkan di Yudea, Meroset 25 mil dari Yerusalem. Pelayanan Mika dalam masa pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Masa pergolakan karena penindasan, kekebalan hati manusia meskipun makmur dalam kehidupan mereka. Dalam berkelimpahan Israel, Yehuda telah terjerumus dalam dosa yang sangat dalam. Mika menyampaikan tentang penghakiman yang sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan pada malam hari ini, siapakah Allah seperti engkau? Ini bacaan kita dibagi atas 4 bagian. Bagian yang pertama Bapak Ibu di ayat 14 dan ayat 15. Gembalakanlah umatku dengan tongkat, kambing dombamu sendiri, dan seterusnya. Saudara-saudara, ini merupakan doa permohonan bernada seperti dalam Mazmur pasal 23. Tuhanlah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Doa permohonan seperti Mazmur ini, Tuhan sebagai gembala
gembala yang baik yang telah mengembalakan domba-dombanya. Di dalam perjanjian baru itulah Yesus Kristus gembala yang baik. Tongkat adalah alat pelindung, penghalau musuh bagi umatnya Israel. Domba-domba pilihan Allah. Gembala yaitu Tuhan sendiri, Tuhan membawa mereka ke Basan dan ke Gilead. Ini artinya tempat yang subur. Di tengah-tengah dosa yang dilakukan manusia, umat yang mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan memberikan bagi mereka perlindungan, Tuhan berikan bagi mereka berkat-berkat, Tuhan membawa mereka ke tempat yang subur. Artinya dalam kondisi sulit apapun, ada berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi anak-anak yang berharap kepada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, yang ditekankan dalam bacaan pada malam hari ini di dalam ayat 16 dan 17. Agar Tuhan memperlihatkan keajaiban seperti dulu saat mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu, bangsa Israel berada di Mesir 400 tahun lebih. Dan karena kuasa Tuhan, Tuhan memakai Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Itu bukan karena kehebatan daripada Musa, itu karena keajaiban Tuhan. Keajaiban yang telah Tuhan berikan bagi umatnya dalam penindasan Tuhan boleh pulihkan. Maksudnya supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa hanya Allah yang berkuasa yang menuntun umat itu keluar dari Mesir. Allah yang berkuasa inilah satu-satunya yang dapat menolong dalam kehidupan umat melewati perjalanan hidup ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ditekankan dalam bacaan kita pada malam ini adalah di ayat 18. Pengakuan iman Israel. Apa isi pengakuannya, Bapak Ibu? Kalau kita lihat, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Yang dapat mengampuni dosa manusia adalah Allah sendiri. Pengakuan iman umat, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Sisa-sisa miliknya sendiri menunjuk pada umat yang luput dari pembunuhan saat diserang oleh musuh. Mereka adalah milik Allah. Bangsa Israel adalah milik Allah. Kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, mereka berkenan di hati Allah itu karena anugerah. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini apakah kita juga tetap mempunyai kekuatan di dalam Tuhan? Mempunyai pengakuan iman bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menang atas kematian, atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Bagian yang keempat adalah dalam ayat 19 dan ayat 20. Ini berisi doa permohonan. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Artinya di sini Bapak Ibu, kita menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang, yang sudah datang, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak bungsu yang pergi menjual hartanya setelah dia jatuh miskin, baru dia teringat akan ayahnya dan dia kembali. Apa yang dilakukan oleh ayahnya, dia menyambut dengan sukacita kedatangan anaknya ini. Bapak Ibu, inilah masa anugerah. Kita diajak bahwa Tuhan masih membuka pintu anugerah untuk kita datang kepadanya. Hanya Allah yang telah mati dan bangkit. Itulah Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dalam kita melangkah sebagai keluarga, sebagai suami, istri, anak-anak. Banyak hal pergumulan kita hadapi, tapi kita yakini bahwa iman kepada Yesus Kristus itulah kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan ke depan. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini di dalam pujian.
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini. Firman Tuhan boleh mengingatkan bagi kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mengampuni dosa dan pelanggaran manusia. Tuhanlah gembala kami yang baik, yang setia menuntun domba-domba, menuntun kami umat kepada jalan yang benar. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami Bapa melalui firman ini, agar dalam kehidupan ke depan kami tetap berpegang pada janji Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Majelis Sinode, begitu juga dengan mupel-mupel, regio, dan khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Saitun dalam ibadah keluarga yang berlangsung pada malam ini. Tuhan berkati firman yang telah kami dengarkan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami serahkan semua mereka dalam pimpinan Tuhan, baik sebagai suami, pencari nafkah. Tuhan berkati, jaga pelihara dalam kehidupan tiap saat. Begitu juga bagi kami sebagai ibu, sebagai istri, Tuhan berkati. Anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan, kami serahkan semua mereka dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi pelayanan dalam gereja-Mu. Tuhan berkati dari pegawai kantor kostor keamanan driver, kami serahkan semua kami dalam kesehatan kami, dalam penjagaan Tuhan, presbiter, pengurus pelkat, BPPJ, komisi-komisi dalam jemaat. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami dalam pelayanan ke depan. Koordinator sektor, wakil koordinator sektor dalam pelayanan, kami mohon berkat Tuhan bagi mereka semua. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam sukacita ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Arahkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang sementara menjalani isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga pelihara. Saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup, kami yakin bahwa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan yang dihadapi. Lindungi, berkati kami bersama umat-Mu, lindungi kami dalam kehidupan ke depan, secara khusus bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kami serahkan semua kami dalam penjagaan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Lindungi kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Dengarlah firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Untuk mengantar jemaat memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 464 bait yang pertama. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami boleh dikuatkan dalam siraman firman Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan syukur dari hati kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan ini, dan kiranya persembahan yang terkumpul ini Bapa, boleh dikelola oleh majelis jemaat dan dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu dalam gereja kami, Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami naikkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dalam pujian. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati, selamat malam.